Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi yang cari laptop murah, mari merapat ke sini nonton videonya. Karena kita kayaknya udah lama nggak ngebahas laptop yang budgetnya itu di bawah 10 juta rupiah. Bahkan laptop yang ada di gua ini budgetnya cuma sekitar 7 jutaan aja. Tapi disclaimer dulu kalau laptop ini tuh fokusnya bukan buat gaming. Ini bukan laptop gaming ya, tapi mungkin ini akan tepat buat kalian mungkin yang masih sekolah, habis itu buat yang masih kuliah, habis itu kalian juga nggak seneng nge-game di laptop, buat multitasking aja, buat kerjaan-kerjaan office juga, gua rasa laptop ini bisa banget dimanfaatkan. Ini adalah HP 15S DU3577TU. Laptop ini akan tepat jika kalian mencari ukuran laptop yang nggak kecil juga. Karena sesuai namanya, maka laptop ini berukuran 15 inch. Sekilas laptop ini punya tampilan yang kurang lebih mirip dengan HP Envy. Akan tetapi ini jauh lebih bongsor karena lebih besar dan lebih tebal. Materialnya tentu bukan berada di level premium, hal yang wajar mengingat ini kelas entry. Tapi ini jauh lebih baik dari varian laptop murah HP zaman dulu yang super plastiki. Seenggaknya nuansa metal udah didapetin di laptop ini. Jadi secara tampilan, laptop murah HP kali ini udah mengalami upgrade jauh lebih baik. Dimensi laptop ada di angka 35,85 x 24,2 x 1,99 cm dengan berat 1,75 kg. Masih enteng sih untuk 15 inch, tapi dimensinya ini udah setara laptop gaming cuy. Untuk keyboardnya juga ini cukup mengejutkan ya buat gua. Karena keyboardnya ini selain full size, ukuran keycapsnya besar, feel-nya juga clicky dan nggak murahan menurut gua, jadi good lah. Touchpadnya pakai dedicated button, oke juga nih buat dapetin pengalaman lebih clicky untuk touchpadnya. I/O untuk level harga ini pun gue cukup apresiasi karena seluruh USB udah USB Super Speed. Dan tersedia USB Type-C-nya juga. Nggak lupa ada SD card reader, HP emang nggak pernah pelit sih untuk card reader ini. Tapi untuk bagian layar, mohon maaf banget nih ya, karena layar yang kita dapetin itu resolusinya sebatas di 768p aja. Panelnya juga bukan ukuran yang bagus-bagus banget. Di ukuran 15,6 inch resolusi segini juga gambar udah akan kelihatan pixelate meski tingkat kontras, kecerahan, dan view angle-nya udah baik di level panel ini ya. Tapi balik lagi, ini bukan panel yang paling terbaik juga. Jadi ini adalah hal yang perlu dikompromikan dari laptop ini. Tapi buat kalian yang sekedar nyari laptop murah untuk spesifikasinya, menurut gue spesifikasi dari HP 15S ini sangat-sangat menarik karena dia udah menggunakan Intel Core i3-1115G4. Ini masih pakai Intel UHD untuk iGPU-nya, belum pakai Iris Xe, tapi CPU-nya sangat-sangat oke. RAM-nya pun dual channel meski 8GB, udah NVMe SSD 512GB. Ada HD webcam, Wi-Fi-nya masih AC tapi it's okay karena seenggaknya udah dapetin Windows 11 dan juga Office Home Student 2019 permanen. Opsi upgrade juga jadi sesuatu poin yang menarik dari HP 15S ini. Karena untuk slot RAM di sini ada dua, masih bisa di-upgrade lagi dari 8GB dual channel ini. M.2 NVMe bisa diganti semisal 512GB kurang dan masih ada space untuk slot SATA 2,5 inch meski HP nggak ngasih kabel dan bracketnya. Gua rasa oke aja lah kalau cuma sekedar kabel dan bracket kalian bisa beli lagi, harganya juga nggak mahal. Nggak ada utilities yang spesial ya di laptop ini, jadi memang fungsinya ya udah plug and play aja out of the box. Kalaupun kalian mau pakai power saving, kalian bisa manfaatin power saving yang memang ada di Windows. Untuk webcam ini kualitasnya dari segi warna menurut gue oke ya, abis itu nggak patah-patah juga, cuma memang ada beberapa noise kalau misalkan kita berada di indoor dan cahayanya itu benar-benar ngepas gitu. Tapi seenggaknya nggak patah-patah lah kalau misalkan dipakai buat ngerekam atau dipakai buat Zoom meeting. Daya tahan baterai cukup panjang dengan power saving. Laptop ini tuh bisa bertahan hingga 8 jam lebih sedikit gitu setelah pengujian gua dengan power saving ya, dan juga penggunaan yang ringan seperti web browsing ataupun streaming video lewat internet. Jadi wifi-nya aktif. Sebenarnya wajar sih ya kalau laptop ini punya daya tahan baterai yang panjang karena spesifikasinya itu nggak tinggi. Justru yang aneh itu kalau misalkan laptop ini itu punya daya tahan baterai yang memang boros. Itu berarti kalau boros ya tandanya HP punya power management yang jelek. Tapi sejauh ini yang kita temuin ya tentu ini hal yang wajar-wajar aja dengan daya tahan baterai yang cukup panjang di sekitar 8 jam. Oke, untuk performance-nya bagaimana si Core i3-1115G4 ini? Kita mulai dari Cinebench R15 dulu seperti biasa. Di sini untuk multi-core gue dapetin skor di 369, sementara single core-nya di 177. Sementara itu untuk Cinebench R20 di sini untuk multicore-nya ada di angka 763, sementara single core-nya ada di 349.
Untuk ukuran CPU dual core 4 thread, apalagi ini CPU laptop, tentu ini adalah CPU yang kencang ya, dibanding kalian beli laptop yang harganya kurang lebih mirip dan dapat kelas Pentium aja. Untuk editing video pun sebenarnya laptop ini masih bisa, tapi bisa dalam tanda kutip ya. Di bawah editing untuk playback 4K ini masih bisa gitu, menggunakan kualitas tengah dengan sequence yang lumayan numpuk. Kalau full emang udah akan terasa berat. Jadi udah lumayan oke lah untuk playbacknya. Ekspornya emang harus agak sabar, wajar aja ya. Laptop ini fungsinya emang bukan untuk editing video banget sebenarnya, tapi sekedar bisa aja buat kepepet aja lah gitu. Kecepatan SSD-nya pun legit di sini untuk ukuran harganya. Dapat SSD-nya Intel pula ini. Udah dapat kapasitas yang oke, kecepatannya juga oke. Tapi buat dibawa main game, jujur aja ini akan kurang nyaman. Soalnya stuttering gitu. Gua rasa efek dari clock CPU yang cenderung naik turun banget untuk Core i3 ini. Tapi justru gue bersyukur karena jadinya jelas aja gitu targetnya kalau ini tuh bukan buat gaming. Jadi nggak bakalan ada tuh bocil-bocil yang maksa banget pakai laptop ini buat dipakai main game. Dan akhirnya marah-marah bilang laptop yang lag, padahal laptopnya bukan buat main game. Oke, berdasarkan situs resmi dari HP, harga laptop ini ada di angka Rp7.599.000. Tapi di marketplace kita bisa temuin laptop ini di harga 7,2 atau 7,3 juta. Pastiin aja garansinya resmi selama 2 tahun, include dengan Windows 11 dan juga Office Home Student 2019 ya. Gue cukup impress ngeliat HP 15S ini sejujurnya. Meski di bagian layar emang perlu banget dikompromikan. Tapi buat sekedar multitasking dengan kerjaan yang emang fokusnya bukan ke resolusi layar, ini sangat-sangat oke. HP menekankan laptop ini pada komponen inti dan desain laptop yang nggak kelihatan murahan di HP 15S ini. Kurang lebih segitu aja pembahasan singkat gua untuk HP 15S yang satu ini ya, serinya DU3577TU. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah laptop murah sekarang udah pada oke-oke? Menurut gue sih udah oke ya, dapat Core i3, SSD kapasitasnya gede, 512GB, habis itu NVMe pula. Masih bisa di-upgrade pula gitu ya, paling ya cuma layarnya aja. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk laptop yang satu ini, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Zuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.